Lihatlah, kenapa gadis cantik itu jatuh ke air terjun dan membawanya ke dunia lain. Mari cari tahu kisahnya bersama Wow Fairy Tales. Suatu hari di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri cantik bernama Martha. Dia juga baik hati, sehingga semua orang memujanya. Waktu berlalu, Martha mencapai usia di mana dia harus menemukan suami. Sang ayah menginginkan dia agar menikah dengan Pangeran Philips dari negeri tetangga. Martha sangat setuju karena telah lama tahu kebaikan sang pangeran. Dia sangat menyukai pria baik hati. Sementara itu Pangeran Philips, ayahnya meninggal karena sakit parah. Pada saat terakhirnya, dia berbicara dengan Philip tentang pernikahan yang diharapkan. Pangeran Philip juga menyukai Martha. Dia pun setuju demi kepergian sang ayah dengan damai. Pernikahan disiapkan dalam sukacita rakyat kedua kerajaan. Pangeran Philips dan Martha saling jatuh cinta dalam pertemuan pertama mereka. Dan mereka pun ikut dalam kegembiraan itu sepanjang waktu. Tetapi ada seseorang yang tidak bahagia. Dialah ibu tiri sang putri. Jika pernikahan ini berhasil dilaksanakan, anak itu akan segera menjadi raja. Karena itu, rencanaku akan gagal. Aku harus mencegahnya. Sebelumnya, sang ibu tiri telah belajar ilmu hitam. Saat ini dia pergi ke air terjun besar dekat taman istana dan mengutuknya. Kutukanku akan membuat gadis itu hilang dalam air. Aku harus mencari cara memancingnya ke sana. Setelah mempersiapkan semuanya, dia berusaha baik dan ramah pada Martha. Anakku, ada air terjun yang indah di dekat taman istana. Pernahkah kau melihatnya? Jika belum, aku akan mengajakmu ke sana. Tentu saja. Terima kasih banyak, Ibu. Aku sangat ingin melihat air terjun yang indah. Menuju air terjun, Martha takjub karena banyak cahaya gemerlap di air terjun. Dia mendekat untuk melihatnya. Tanpa sadar bahaya yang menghampiri, sang ratu berdiri di sebelahnya. Dia tersenyum sinis dan mendorong Martha. Dia berpikir dia akan mati. Tapi saat membuka mata, Martha hanyut ke tepi sungai. Dia bangkit dan melihat sekeliling. Pemandangan di depannya sama sekali asing. Ada bangunan 3 tingkat di sekeliling dan tidak melihat istana apapun seperti di dunianya. Semua orang berpakaian berbeda. Pakaian mereka tidak semewah yang biasa dia lihat. Martha lelah dan haus. Dia pergi ke bangunan itu, berharap menemukan jalan kembali ke istana. Adik, apakah kau tahu jalan ke istana Pangeran Philip? Aku tunangannya. Jika kau tahu, tolong antar aku ke sana. Aku akan memberikanmu banyak uang. Apa? Pangeran dan putri apa? Istana apa? Nona, kau pasti melantur. Adik, istana yang kau pegang itu seperti tempat tinggalku. Aku telah tinggal di istana seperti itu, tapi aku diganggu oleh orang jahat dan sekarang tersesat. Aku bertanya jika kau tahu jalan ke istana. Wow, kau bilang pernah tinggal di istana. Jadi kau seorang putri? Iya, aku seorang putri. Aku seharusnya hidup berbahagia dengan pangeranku, bermain dengan burung. Tapi karena iri, ibu tiri pangeran mendorongku ke air terjun dan aku tersesat ke tempat ini. Lalu aku bertemu denganmu. Kasihan sekali, ini pertama kali aku bertemu dengan putri dalam hidupku. Aku sangat mengagumi putri-putri. Kau pasti kedinginan. Maukah kau pergi ke rumahku dan beristirahat? Setiba di rumah gadis itu, Martha terkejut melihat rumahnya yang begitu indah. Namun terlihat sangat berantakan. Maaf membiarkanmu melihat ini. Rumahku masih berantakan. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Dan hanya ada aku dan ayahku. Ayahku pembuat sepatu terkenal. Dia sibuk sejak pagi hingga tengah malam. Jadi rumahku selalu tampak berantakan.
Martha merasa kasihan dengan gadis itu dan ayahnya. Dia lalu membersihkan rumah itu dibantu burung-burung. Segera saja rumah itu kembali menjadi indah. Martha dan gadis itu duduk di sofa dan berbincang. Menjelang tengah malam, Jackson, ayah gadis itu pulang. Dia terkejut melihat rumahnya sudah bersih. Apalagi ada wanita asing berpakaian aneh berdiri di sebelah anaknya. Ah, ayah pulang. Ayah, hari ini aku bertemu dengan seorang putri. Dia sangat baik. Dia juga membantuku membersihkan rumah. Ayah, bisakah ayah izinkan dia tinggal di sini denganku? Kasihan dia. Dia tidak tahu harus kemana. Sayang, berbahaya membiarkan orang asing tinggal di rumah kita. Biarkan aku bicara dulu dengan temanmu ya. Setidaknya kita tanyakan apakah dia setuju untuk tinggal di sini kan? Nona, dari mana asalmu? Dan kenapa putriku bilang kau tidak tahu harus kemana? Aku putri yang bertunangan dengan Pangeran Philips. Kami sangat saling mencintai dan akan segera menikah. Tapi karena aku terlalu percaya, aku diperdaya oleh ibu tirinya. Dia mendorongku ke air terjun. Saat aku tersadar, aku sudah berada di sini, dunia yang sangat asing, dan aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Apa? Pangeran, putri, ibu tiri, perjalanan dunia? Apakah mereka benar-benar ada di kehidupan ini? Ayah, kasihan sekali dia. Jadi, bisakah dia tinggal di sini? Dia akan menjadi temanku, dan kita punya seseorang yang bisa mengurus rumah. Kau mau setuju tinggal di sini? Aku akan mengupahmu setiap bulan dan memberimu tempat tinggal. Terima kasih banyak. Kau benar-benar orang baik. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Tapi kau harus berpindah ke kamar di dekat kebun. Kau tahu, sangat sulit bagiku membiarkan orang asing tinggal di rumahku. Tidak apa-apa. Aku bisa tidur di mana saja. Terima kasih sekali lagi. Yeay, senang sekali. Sekarang aku punya teman seorang putri. Sejak Martha tinggal bersama mereka, kehidupan Jackson menjadi lebih ringan. Rumah selalu bersih, anaknya memiliki teman dan selalu ada makanan kapanpun dia pulang. Lambat laun, dia pun menyukai Martha. Suatu hari, Jackson pulang dengan wajah tegang. Dia menuju halaman belakang dan duduk di sana. Martha melihatnya lalu bertanya, "Ada apa denganmu? Kau terlihat tegang hari-hari ini." Sekarang ini aku sedang pusing. Ada banyak toko sepatu baru dengan model terbaru. Jadi usahaku tidak begitu bagus. Tidak usah sedih. Semuanya nanti pasti akan teratasi. Oh ya, aku punya usul. Bagaimana jika kau membuat sepatu model kerajaan? Di samping menjualnya ke orang dewasa, kita juga bisa menjualnya ke anak-anak. Bagaimana menurutmu? Apakah kau setuju? Oh, tentu saja kita bisa. Ide yang sangat bagus. Terima kasih banyak. Jackson segera membuat sepatu seperti yang diusulkan oleh Martha. Mereka bekerja keras, dan mereka pun saling jatuh cinta. Sementara itu dalam dunia Martha, Pangeran Philips mencari tunangannya kemanapun, namun dia tidak menemukannya. Dia tidak percaya Martha meninggal. Dia putus asa. Tapi tiba-tiba seorang pelayan datang melaporkan bahwa dia pernah melihat ratu dan putri pergi ke taman. Merasakan keanehan, Pangeran Philip segera menyuruh pengawalnya untuk menyelidiki. Sang ratu cemas mendengar kabar ini. Cepat atau lambat, dia akan segera tahu. Dan itu berbahaya buatku. Aku harus segera mencari jalan keluar. Sang ratu menuju kamarnya dan bertanya pada bola ajaib untuk memecahkan masalah ini. Tapi saat melihat bola ajaib, dia melihat Martha masih hidup. Bahagia di tanah asing. Kurang ajar. Ternyata dia tidak mati.
dia masih ada di dunia lain. Apakah ada yang salah dengan sihirku? Ini buruk sekali. Aku harus membuat dia lenyap untuk selamanya. Setelah itu, sang ratu melompat ke sungai, menuju ke dunia Martha untuk mencarinya dengan bantuan bola ajaib. Melihat Martha bahagia, sang ratu kecewa karena telah melakukan apapun untuk melenyapkan Martha. Namun tidak berhasil. Dia menyamar menjadi seorang wanita tua penjual susu. Dia pergi ke rumah Jackson. Seperti yang dia bayangkan, Martha lah yang membuka pintu. Gadis cantik, tolong bantu aku. Belilah sebotol susu ini. Aku belum menjualnya sama sekali hari ini. Tentu saja, Nek. Aku akan membelinya beberapa. Ketika Martha sedang menaruh botol, sang ratu melepas pakaiannya dan menghembuskan asap ke arahnya. Martha berteriak dan pingsan. Jackson mendengar teriakan Martha. Dia berlari dan melihat Martha terbaring di tanah. Ratu tertawa di sana. Jackson telah mendengar cerita Martha sebelumnya. Dan dia menyadari bahwa perempuan itu adalah ratu yang jahat. Dia menatapnya dengan marah, tapi tidak dapat berbuat apapun. Jackson mencoba membangunkan Martha. Bangun Martha, kau tidak boleh meninggalkan kami. Aku belum mengungkapkan perasaanku. Sebaiknya kau katakan padanya sekarang. Karena dia akan segera pergi dari dunia ini. Hah? Ayah, dalam setiap dongeng, mereka selalu mengatakan ciuman cinta sejati akan melenyapkan sihir jahat. Mungkin kau harus melakukannya. Hah? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang. Menjauhlah dariku dan orang yang kusayangi. Sang ratu menyerang Martha dengan dahsyat. Namun untunglah dengan kecerdikannya, Martha berhasil merebut tongkat dan menghancurkan bola ajaib. Setelah bola ajaib hancur, tiba-tiba tanah merekah. Asap hitam berbentuk tangan muncul dan menyeret sang ratu. Lalu tertutup lagi. Sang ratu dibawa ke neraka. Sang ratu lenyap selamanya. Martha jatuh cinta pada Jackson, lalu setuju untuk hidup dengannya dan putrinya. Mereka membangun toko sepatu dan hidup bahagia selamanya. Sementara itu Pangeran Philips, dia selalu memikirkan Martha, tapi dia tak pernah mendengar kabar apapun. Suatu hari, dia berjalan-jalan ke air terjun. Dia melihat bayangan Martha hidup bahagia. Dia seperti memahami sesuatu dan kembali ke istana. Dia berdoa untuk Martha, lalu membuka lembaran baru dalam hidupnya.